Halo, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian hukum Kepler yang ketiga. Nah, di sini diberikan ada matahari ya di pusat, lalu ada planet yang memutari berevolusi terhadap matahari. Jarak antar keduanya sebut saja R besar. Lalu kemudian satu kali putaran, planet ini memerlukan waktu T besar atau periode. Dia punya masanya M kecil, masa bintang ini atau masa matahari ya, kita sebut saja M besar. Nah, ketika gerak lengkung seperti ini, maka ada gaya yang bekerja pada planet ya supaya dia bisa geraknya belok. Di sini secara hukum Newton kalau kita analisa sigma F ya itu sama dengan M kali V kuadrat per R. Kenapa M V kuadrat per R? Karena ini gaya sentipetal ya. Percepatan sentipetal V kuadrat per R dikalikan massa ini jadi gaya sentipetal. Artinya benda ini atau planet ini bisa gerak belok karena ada gaya sentipetal. Kalau enggak pasti, kalau sigma F-nya 0 pasti geraknya hanya lurus ya. Tapi karena belok, berarti ada gaya sentipetal yang menuju ke pusat putaran. Nah, gaya apa yang bekerja atau yang berfungsi sebagai gaya sentipetal? Ternyata ada interaksi gravitasi antara kedua objek ini. Matahari menarik planet, pada saat yang sama, planet ini menarik matahari ya. Dan tentu saja karena massa matahari ya besar, efeknya mungkin tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan planet yang masanya jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan matahari. Meskipun tentu saja planet masanya besar ya. Nah, ketika dia gerak ke sana lalu ada gaya gravitasi, maka dia akan belok di sini. Berarti gaya yang bekerja di sini ya sebagai gaya sentripetal adalah interaksi gravitasi. Dengan demikian saya tuliskan gaya gravitasi adalah G dikali M massa matahari dikali massa planet per jarak kuadrat sama dengan M kali V kuadrat per R. Perhatikan ada M kecil, saya kalikan seper M kecil, saya kalikan seper M kecil di kanan ya, supaya M kecilnya bisa hilang menjadi satu ya. Lalu V-nya ini saya buka menjadi omega kalikan R. Jadi omega kuadrat dikalikan R kuadrat per R. Sehingga saya dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Kalau kita lihat ya, di sini ada R kuadrat, di sini ada R. Saya kalikan R kuadrat, saya kalikan R kuadrat. Sehingga sebelah kiri tidak ada lagi R ya. Sebelah kanan itu menjadi omega kuadrat R pangkat 3. Ya. Lalu omega ini saya mau buka menjadi 2pi per T, sehingga cara penulisannya menjadi seperti ini. 2pi per T di kuadrat, jadi ini 4pi kuadrat, itu bawahnya T kuadrat ya, 4pi kuadrat per T kuadrat, karena kuadrat ini saya buka kurungnya ya. Lalu T kuadrat ini saya mau ada di sebelah kiri, berarti apa? Kalikan T kuadrat di sebelah kiri, kalikan T kuadrat di sebelah kanan, sehingga menjadi GMT kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali dengan R pangkat 3. Ini yang kita dapatkan. Saya mau ubah menjadi bentuknya T kuadrat dibandingkan atau dibagi dengan R pangkat 3. Berarti sebelah kiri kalikan seper R pangkat 3, sebelah kanan kalikan seper R pangkat 3 begitu ya. Lalu GM-nya ya saya mau ada di ruas kanan, berarti ini kalikan seper GM, kalikan seper GM ya. Dengan demikian kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan periode putaran daripada si planet di kuadrat dibagi dengan jarak daripada planet menuju ke matahari ya, pangkat 3 itu sama dengan ini, konstan. 4 dikali pi kuadrat, pi itu bilangan pi ya, itu kan konstan ya, per G ini adalah bilangan konstanta gravitasi universal konstan. Nah, masanya adalah massa matahari, dan tentu saja kan kita sedang menganalisa tata surya ya. Berarti planet 1 terhadap matahari, planet 2 terhadap matahari, planet 3 terhadap matahari. Berarti di sini massa matahari kan semua sama. Berarti ini konstan nih. Jadi kalau T kuadrat bumi per R pangkat 3 dari bumi ke matahari itu sama dengan T kuadrat planet Mars per R pangkat 3 planet Mars terhadap matahari, itu juga akan sama. Jadi konstan. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Kepler yang ketiga. Ada satu masalah. Masalahnya adalah ini lintasannya lingkaran. Bukankah kalau misalkan kita lihat ya di dalam pembahasan sebelumnya, hukum Kepler yang pertama, lintasannya elips. Bagaimana mungkin kita bisa menganalisa dengan menggunakan model seperti ini? Ada banyak buku textbook ya di SMA menggunakan model ini untuk penyederhanaan, dan tetap betul ya. Tetap betul ya, hanya saja kita mungkin akan muncul pertanyaan, emangnya bisa
Jangan-jangan ini hanya berlaku untuk lingkaran, padahal kita tahu bahwa bentuknya elips. Bagaimana mungkin bentuk elips juga berlaku misalkan seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba ya langsung menggunakan elips untuk membuktikan apakah tetap berlaku seperti ini. Mari kita coba.